Presiden sudah memerintahkan 60T ya untuk 51 T. 51,82 triliun. Itu diambil dari apa? Dipotong dari mana itu? Biasanya kan harus apa dari pertahanan atau kelihatannya dari pertahanan ya yang dipotongnya. Jadi kalau misalkan kita kan bahwa betul pasti ada keterbatasan, tapi yang dilakukan pemerintah tuh selalu memperbaiki. Tapi kenapa nggak dinyatakan bencana nasional ya sampai sekarang? Yang paling penting adalah masalah tahun depan yang harus disadari adalah terkait dengan perekonomian daerah. Karena apa bang? TKD transfer ke daerah itu turun drastis. Saya ada yang nggak disebutkan Mas Huda. Kalau saya agak khawatir kalau saya di KSP adalah bencana Gojek. Halo, ketemu sama saya Bambang Harimurti. Kali ini saya sebetulnya cuma mewakili Budi sama Belmondo yang biasa mengisi acara ini. Entah kenapa tiba-tiba mereka desersi ini. Jadi saya mohon maaf nih sama dua tamu saya yang hebat dan nanti akan kita lihat kenapa perbincangan mereka akan hebat ya. Saya udah ketawa duluan nih. Karena yang satu ini Mas Tama panggilannya ya. Panggilannya namanya Maulana Putra Utama ya. Menduduki posisi yang sangat strategis ini. Bisa jadi sumber bocor arus karena tempatnya ada di kantor staf presiden ya. Dan yang menariknya di sebelahnya ada Mas Naufal ini lengkapnya Nailul Huda Pak. Nailul Huda. Apa artinya tuh? Mendapatkan petunjuk. Nah, pantes ya. Jadi beliau namanya petunjuk ini, Pak. Harus telah mendapat petunjuk, jangan salah. Beliau juga tadinya di staf alumni. Bukan alumni penyintas, Pak. Penyintas ya. Iya. Dari persisnya apa? Staf ahli di KSP ya. Tenaga ahli sama. Saya bawahannya Pak Tama. Di kantor staf presiden ya. Tapi sekarang sudah mantan. Ya kan? Ya. Jadi bicara bisa bebas dong. Iya dong, Pak. Sementara kalau Mas Tama masih bebasnya cuma di dalam gitu kan. Yeah. Oh kita menginfokan apa yang adanya aja Pak. Gitu ya. Iya. Betul bahasa dulu juga beliau juga ngomongnya gitu. Tapi kalau dari luar beda ya. Iya. Jadi kita mau mulai dari mana nih? Karena sebenarnya satu padepokan nih. Mau kita mulai dari siapa? Sama dulu aja. Oh iya, official dulu ya kita kasih ya. Gimana nih kira-kira prediksi ini kan akhir Desember, udah mau akhir tahun, prediksi tahun depan ekonomi kita udah di atas 6% atau masih begini dan kenapa gitu? Ya baik Pak. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang kondisi ekonomi kita ya, saat ini kan emang sebenarnya pemerintah sudah melalui APBN di 2026 itu sudah menetapkan beberapa target Pak. Termasuk pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan di tahun 2026 itu 5,4%. Nah, lalu belum 6% ya? Belum 6%. Walaupun ada Pak Purbaya belum berani ya. Saat ini kan kalau misalnya target 5,4 mungkin kalau misalnya nanti ada perbaikan-perbaikan itu juga bisa mencapai 6 ya. Tapi pada dasarnya apa yang ditetapkan sama pemerintah melalui APBN 2026 itu 5,4% pertumbuhannya. Dan Anda optimis itu bisa tercapai? Nah itu sebenarnya kalau kita ngomong Pak tentang proyeksi ekonomi ini kan sebenarnya ekonom tuh sangat jago Pak untuk kita memproyeksi gitu ya. Kita proyeksi ini sekitar berapa sekian. Termasuk juga ekonom tuh juga jago Pak kalau misalnya meleset targetnya. Kadang-kadang nanti kita bisa jelaskan ini kenapa nih nggak tercapai. Ini kenapa alasannya apa itu bisa kita jelaskan dengan ekonom bisa jelaskan dengan baik. Karena ekonom kan kalau ngomong selalu dengan catatan. Dengan catatan ABC dengan asumsi. Nanti kalau nggak tercapai ya soalnya ABC-nya nggak tercapai ya gitu. Nah, namun posisi kami bagian dari pemerintah Pak. Kami nggak ngomong lagi apakah itu bisa tercapai ataukah seperti apa. Yang kita lakukan kita adalah tidak mempertanyakan itu lagi targetnya, tapi kita bekerja sekuat tenaga agar target itu tercapai seperti itu. Gitu ya. Kalau kata yang mantan ini terlalu optimis nggak tuh target dan apa bisa tercapai atau kenapa kalau nggak tercapai? Gini Bang, pemerintah ini kan sebenarnya kan mempunyai kekuatan untuk semuanya, termasuk juga memengaruhi soal data. Nah ini menarik catatannya. Kalau kita bicara tentang ekonomi bahwa di triwulan 2, saya bicara triwulan 2 dulu sebelum ke
tahun depannya. Triwulan 2 itu ekonomi itu memprediksi 4,87%, termasuk juga Celios di saat itu memang kita prediksi 4,87% dengan berbagai indikator lah. Salah satunya dari PMI manufaktur Indonesia kita yang masih melemah, kemudian indeks keyakinan konsumen yang tengah melemah dan sebagainya. Masih kemudian, melemah ya, belum menguat sekarang ya. udah 121. Sekarang udah berubah. Sekarang optimis 121. dan naik terus. Sekarang 121. Nah, tapi di triwulan 2 itu memang menurun terus dan saat itu juga terjadi banyak PHK. Nah, ketika itu juga di triwulan 1 ketika Ramadan Lebaran itu juga nyungsep. Nah, tiba-tiba di triwulan 2 itu bisa tumbuh 5,12%. Bayangkan Bang, dari 4, sekian itu jadi 5,12%. Doesn't make sense sebenarnya. Tidak, sama sekali tidak make sense. Dan memang yang terjadi adalah ya akhirnya kita bisa bilang pemerintah bisa berbuat apapun untuk bisa mengakali data tersebut. Makanya kalau kita lihat pemerintah mau berkata 5,4%, 5,6%, 8% pun itu kalau Prabowo bilang oke, sudah oke gitu kan. Itu kan sistem komando sebenarnya. Nah, tapi jadi data-data juga mau dikomando gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Seperti yang ya kalau kita bilang sekarang gitu kan ya memang ya. Coba kita berhenti di situ dulu. Ini serius loh tuduhannya. Apa betul data-data pemerintah bisa dikomando nih? Kita tanya pemerintah Gini nih. Pak BHM Mas Huda, kalau misalkan soal data oke lah tadi yang disampaikan kan 4, berapa bisa jadi 5,12 itu gimana sulapnya gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau ngomong substansinya tuh ada metodologi yang dilakukan sama BPS ya. Kita kalau berdebat terkait dengan data tersebut bisa lama banget gitu metodologinya dan lain. Dan kalau kita lihat juga sekarang kan yang institusi yang bisa mengeluarkan data terkait dengan PDB ataupun GDP itu adalah BPS. Jadi kalau kita lihat saat ini ya kita lihat dari BPS seperti itu. Dan kalau misalnya tadi disampaikan tuh terlalu ini aja Mas ya kayak nggak mungkin lah kalau misalnya. Tapi kan ini bukan cerita baru ya. Di zaman presiden sebelumnya kan presiden sempat memerintahkan dalam rapat kabinet dia cek BPS kalau bikin survei bulan apa maka bansos dikeluarkan kira-kira beberapa saat sebelumnya sehingga banyak yang disurvei itu penerima bansos lah bahkan pernah sampai 80%. Itu zaman sampean loh, enggak beda. Enggak ya, bukan zaman Mas Huda ya. Itu hal beda lagi mungkin Pak BHM. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal itu kan Susenas ya. Kita ngomong waktu itu Susenas untuk ngecek apakah angka kemiskinan kita turun atau enggak. Sebenarnya itu kan bukan lebih ke arah bantuan itu bukan ada saat lagi survei aja. Bantuan itu selalu ada tiap bulannya itu ada program keluarga harapan yang orang menerima cash transfer sekitar 400 ribu. Terus juga ada BPNT bantuan saya pangan. setuju itu, tapi poin saya kan bahwa ada perintah presiden sebelumnya ya, bukan yang sekarang ya, di dalam sidang kabinet sengaja itu kan upaya mempengaruhi hasil survei sebetulnya. Tapi udahlah itu kan masa lalu. Meskipun Pak mungkin sedikit itu kan sebenarnya lebih ke arah jangan sampai pas di survei lupa kalau misalkan ada program. Tapi kalau misalnya tadi yang disampaikan Mas Huda kan lebih ke arah manipulasi data kan. Itu yang kayaknya menurut saya kita kan negara terbuka ya. Kita juga ada dari World Bank, terus juga ada IMF dan lain-lain. Toh juga mereka melakukan revisi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi kita. Itu pun dari IMF, World Bank dan lain-lain itu di 4,9 sampai 5. Jadi kalau saya lihat sih mungkin Mas Huda 5,12 itu kan bukan optimal. Ya, namun maksudnya kan kita lihat ya kalau misalkan sampai tapi penjelasannya apa kok bisa agak lumayan gitu ya lompatannya. Pak, mesti ada penjelasannya dong. Ekonom pasti mesti ada penjelasannya. Apa penjelasannya? Itu kok kalau kita lihat Pak di kuartal kedua saat itu kan kita sebenarnya kontribusi terbesar tuh biasanya konsumsi masyarakat. Namun emang kita lihat, kita sadari di kuartal 1, kuartal 2, Lebaran kuartal 3 itu masih sepi di bawah 5 di bawah 5%. Tapi yang cukup tinggi, signifikan kenaikannya tuh ada di investasi. Saya lupa datanya, tapi di sini saya bawa PMTB itu sekitar 5,6 berapa gitu. Sebentar ya, biar nggak salah data ini kan. Nanti kita manipulasi data kan. Saya jelasin ke para pemirsa kan memang menghitung pertumbuhan itu kan adalah penambahan daripada belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, plus investasi. Jadi ini konsumen masyarakatnya Mas Huda
malah turun kan? Iya, turun. Belanja pemerintahnya juga Nggak begitu dipangkas kan malah. minus. Nah, jadi investasi satu-satunya harapan hanya dari investasi apa? Saat Tapi itu, apakah terjadi saat kuartal 2, kenaikan yang luar biasa? Ya, saat kuartal 2 itu investasi meningkat sebesar 6,99%. Jadi itu salah satu yang menjadi kontribusi terhadap pertumbuhan kita yang 5. Konkur nih Mas Huda. 1,2. Apa? 6,9 itu hampir 7% loh. Iya, 7%. Jadi ya wajar ya ada beberapa yang lagi kita lakukan sekarang. Bagaimana untuk melakukan industrialisasi dan ada program-program untuk mendorong ada investasi. Jadi kalau kita lihat sih mungkin ya kalau saya lihat di sini seharusnya dengan tadi bisa dijelaskan investasi itu meningkat meskipun tadi ya benar disampaikan untuk terkait dengan konsumsi masyarakat atau household spending itu emang di angka 49, 48. Untuk belanja pemerintah betul realisasi belanja kita juga itu kan saat ini aja masih 74% kalau saya tidak salah ya. Itu kami barusan cek tadi pagi datanya realisasi belanja kita 7,74% dan itu emang relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak BHM. Jadi kalau kita bisa lihat ya mungkin kita lihat ini baru presiden baru, terus juga ada program-program yang baru, butuh ada effort yang lebih untuk melakukan realokasi anggaran, termasuk juga pembentukan program-programnya. Jadi mungkin itu jadi salah satu yang menyebabkan APBN tidak berfungsi sebagai counter cyclical. Nah kami sih itu di kantor staf presiden saat ini melakukan pemantauan dan mungkin tahun depan akan lebih intens. Kita akan lakukan lebih intens untuk memantau bahwa realisasi belanja ini dapat segera mungkin dilakukan. Karena fungsi makanya dari ada Menteri Keuangan baru ya. Betul, di Kementerian Keuangan, Kemenko Ekon kita ada namanya Satgas P2SP Pak. Program pemerintah strategis percepatan program strategis pemerintah. Itu untuk melihat realisasi dari belanja. Nah, tapi kan itu udahlah itu kan kepada dua ya. Saya pengen yang sekarang lagi banyak dibicarakan lah itu kan ada bencana di Sumatera ya yang luar biasa perlu dana besar. Betul. Kalau nggak salah pemerintah Presiden sudah memerintahkan 60 T ya untuk 51 T. 51,82 triliun. Itu diambil dari apa? Dipotong dari mana itu? Biasanya kan harus apa dari pertahanan atau kelihatannya dari pertahanan ya yang dipotongnya. Jadi kalau misalkan kita untuk konteksnya Pak untuk teman-teman jadi biar lebih paham. Jadi emang Pak Presiden emang udah beberapa kali datang langsung ke tempat bencana termasuk buka kantor malah ya. Bukan buka kantor ya, maksudnya datang lah. Itu usul. Itu bagus usulnya buka kantor situ. Kantor atau nggak ada kantor tuh sekarang udah zaman online tidak terlalu penting lah Pak. Ya tapi kan mesti ada yang di sana gitu loh. Meskipun kan intinya adalah bagaimana kita bisa melihat penanganan bencana ini up to date dan emang langsung dilaksanakan gitu ya. Kita artinya kan di presiden tuh harus kapan aja dia bisa lihat lewat HP-nya atau laptopnya ini kondisi seperti apa. Sekarang gitu. BNPB kami apresiasi Pak. BNPB itu di website GIZ BNPB itu selalu mengupdate kerusakan yang ada. Jadi udah tidak meng-underestimate lagi ya. Kan reaksi pertama dulu, wah itu cuma ramai di medsos katanya. Ya mungkin tuh masalah tadi ya Pak ya tentang komunikasinya. Tapi ya kami akui lah komunikasi itu ada keterbatasan. Dan saat ini kita kan bagi dua Pak. Substansinya seperti apa, komunikasi seperti apa biar masyarakat bisa mengerti. Nah ini nih yang perlu di penjelasan. Kan masyarakat banyak mendorong kenapa sih ini nggak dinyatakan sebagai bencana nasional. Asumsi kebanyakan orang awam di masyarakat kalau dinyatakan bencana nasional jadi bantuan bisa cepat, termasuk dari luar negeri. Tapi ini seolah-olah terjadi keterlambatan karena itu belum. Ya itu paling tidak itu kan persepsi masyarakat. Gimana jelasinnya tuh KSP itu? Iya, jadi kalau kita lihat tadi Pak, saya izin melanjutkan ya. Jadi seperti yang disampaikan beberapa kali Pak Presiden udah kunjungan ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, bahkan Aceh beberapa kali, bahkan baru beberapa waktu lalu Pak Presiden juga ke Aceh Tamiang, Bener Meriah dan lain-lain untuk melihat penanggulangan bencana. Kami yakini pasti itu ada keterbatasan, tapi kan selalu bekerja ya, pemerintah selalu bekerja untuk melakukan penanggulangan bencana tersebut. Dan bahkan tadi saya sampaikan di website sekarang keterbukaan, kita lihat ada berapa jembatan rusak, berapa rumah rusak, itu selalu diupdate datanya oleh BNPB. Nah, masuk sedikit tentang penanggulangan, Pak Presiden saat 7 Desember melakukan rapat terbatas langsung di Aceh Pak. Dan saat itu mendengarkan dari semua pihak ya, dari kementerian lembaga,
termasuk juga dari Pemda-Pemda ada 52 Pemda yang terdampak. Itu juga arahan Pak Presiden jelas Pak, di situ menyampaikan bahwa saat ini seperti contoh tanggap darurat, Pak Mendagri menyarankan agar ada tambahan 2 miliar ke Pemda, ke kabupaten kota, ditambah 4 miliar gitu kan. Itu kan bentuk dari sebenarnya ada tambahan. Itu nggak disetting tuh ya, itu beneran enggak lah Pak. Kalau kita ngomong setting tadi, kayaknya sih seenggaknya kan substansinya tadi ya. Kita ngomong substansinya bahwa itu emang ada tambahan. Tapi ada kritik begini loh, saya juga baru lihat di viral, mungkin Mas Huda juga lihat. Katanya waktu Presiden bicara listrik sebentar itu emang betul listrik nyala. Begitu Presiden pergi jam 10 malam gelap gulita lagi listriknya itu. Itu terpantau nggak oleh kantor KSP ini? Jangan-jangan nih cuma kalau Presiden datang aja keadaan membaik, begitu Presiden pergi. Itu kan lagi perbaikan ya Pak ya. Mungkin yang lebih bisa menjelaskan ada PLN. Namun sebenarnya mungkin aja saat itu wajar saat lagi datang hidup terus pas kembali saat itu mungkin saat itu ya lagi ada pemadaman, tapi mungkin kan berapa jam kemudian hidup lagi. Dan kita lihat 52 kabupaten tuh apakah 52 kabupaten terdampak tuh mengalami mati listrik atau ada perbaikan. Namun ini masalahnya begini, ini bukan kejadian pertama ya menyangkut komunikasi publik ya. Dulu kan juga ada ketika meresmikan Koperasi Merah Putih. Hebat kelihatan gini nih. Sorenya ditutup. Ini sekarang nih mengatakan bahwa listrik udah hampir selesai lah. Dan saya lihat wajah Presiden tuh sumringah sekali ya. Malamnya jam 10 blek mati gelap gulita. Sama itu Bang. Nah ini di kantor KSP ini hal-hal seperti ini kok nggak dijelasin gitu. Seperti misalnya yang sampai sekarang masyarakat belum tahu loh itu yang Koperasi Merah Putih itu terus follow up-nya gimana gitu ya. Nah, apalagi yang sekarang itu gimana KSP ini melihat ini? Ini Mas Huda ada ketawa-ketawa, ntar saya tanya. Sebagai alumni. Udah alumni dia. Kalau kita lihat Pak, itu pasti keterbatasan atau ada oknum-oknum ya, kita bilang oknum lah, atau ada pejabat yang mungkin pengen menyampaikan bahwa itu udah bagus dan lain-lain, itu kan ya mungkin wajar aja. Tapi yang dilakukan adalah bagaimana kita verifikasi data tersebut. Tadi saya sampaikan bahwa di KSP itu setiap 6 jam, setiap harinya kita juga melakukan update bagaimana penanganan bencana di sana. Kebetulan penanganan bencana. Nah, kalau update gimana? Udah nyala lagi belum tuh sekarang di saat ini ya? Data terakhir yang kami lihat itu pasti ada update. Itu kayak di PD Jaya itu masih 70 sekian persen listrik. Tapi pasti dinamis nih Pak. Dan misalnya contoh nih Pak, lagi udah diperbaikin, tiba-tiba mati lagi kan mungkin aja itu. Itu sangat mungkin lah, jangankan saat bencana ada yang korslet atau apa ya. Saat gak lagi bencana aja itu kadang-kadang ada pematian giliran gitu ya, pemadaman bergilir, terus ada segala macam tuh wajar aja ada perbaikan. Atau solarnya nggak cukup ya, waktu Presiden masih jalan gensetnya begitu pulang habis. Atau posisinya kan itu genset tuh pas tanggap darurat kan, artinya bukan perbaikan kan. Kita bedakan tuh mana yang posisi perbaikan sama yang lagi tanggap darurat. Kayak misalkan solar itu kan artinya tanggap darurat. Pasti ada keterbatasan, dan beberapa kali pun saya pernah diundang di televisi Pak, itu juga menyampaikan bahwa betul pasti ada keterbatasan, tapi yang dilakukan pemerintah tuh selalu memperbaiki. Tapi kenapa nggak dinyatakan bencana nasional ya sampai sekarang? Nah itu sekarang gini Pak, kalau misalkan bencana nasional ya, itu kan ada parameternya, ada aturannya. Di saat posisi Pemda sudah lockdown, udah tidak sanggup lagi, terus dan lain-lain lah, tuh ada kriterianya yang mungkin saya juga nggak hafal karena bukan menghandle isu kebencanaan. Tapi posisi sekarang adalah kita lihat bahwa apa yang harus dilakukan ketika apakah matters lagi ngomongin bencana nasional, karena semua pun udah dilakukan gitu loh. Pak Presiden udah beberapa kali bahkan habis dari Pakistan dan Rusia itu langsung ke Aceh lagi untuk melihat penanggulangannya. Terus apakah dengan jadi bencana nasional terus jadinya Pak Presiden seperti apa, itu yang mungkin kita lebih ke arah harus yang dilakukan apa gitu Pak. Ya mungkin memori, misalkan contoh memori masyarakat kan waktu tsunami dulu, wah tiba-tiba banyak helikopter, kapal, barang masuk ya. Kalau sekarang mungkin mereka bandingin dengan itu ya. Sekarang ada kesan kayaknya pemerintah, wah kita bisa tangani sendiri kok. Bahkan diucapkan resmi kan oleh Presiden ya. Jadi ada semacam inilah. Kenapa gitu Kan kasihan juga kalau orang yang belum tertolong gitu ya. Kalau kita lihat ya tadi Pak, kalau saya lihat ini lebih ke arah waktu tsunami Aceh itu kok nggak salah 46 berapa triliun ya untuk perbaikan rekonstruksi dan lain-lain.
Ini kita ngomong saat ini 51,82 dan Pak Purbaya juga menyanggupi hal tersebut. Mau direfocusing dari manapun, kita sadar betul ada keterbatasan fiskal pastilah. Semua negara itu punya keterbatasan fiskal. Tapi mana nentukan yang prioritas dan penanganan bencana itu dianggap yang sangat prioritas gitu loh. Sangat bisa dari anggaran manapun itu bisa disiapkan hanya khusus untuk penanggulangan bencana. Ya, terima kasih. Makasih Mas. Kita orang ini kan versi pemerintah nih. Kita sekarang mau nanya Mas Huda yang tahu apa di dalamnya dari KSP ini gimana menanggapi jawaban-jawaban tadi itu? Ya, yang pertama soal tadi terkait dengan pengungkit PDB ya. Bahwa di situ dijelaskan tadi Mas Tama sampaikan bahwa investasi. Sampai hampir 7% ya. PMTB gitu kan ya. Tadi sampaikan juga harus lihat rincinya apa, mesin dan sebagainya. Nah, kita sudah ngobrol sama PPS. Dia bilang, ya investasi dalam hal mesin yang diimpor pun itu jadi investasi. Itu juga bingung juga, itu hal yang diimpor jadi penambah PDB. Yang setahu kita kan ya impor itu adalah pengurang PDB. Itu yang pertama. Atau belanja pemerintah bolehlah kalau itu pemerintah yang beli ya. Tapi tidak menambah ke ekonomi lokal. Kalau impor itu kalau di rumusnya memang itu adalah pengurang PDB. Iya, kan karena kan kita harus lihat netnya kan. Iya, benar netnya. Nah, itu yang pertama soal itu. Nah, yang kedua soal tadi terkait dengan sampaikan bahwa ketika presiden datang dan sebagainya, ini selalu kita sampaikan bahwa pemerintah ini adalah pemerintah yang retorika. Seperti ya. So ini kan kayak judul acara ini judul retorika. Ya, silakan minum dulu. Retorika. Karena ada tulisannya nih retorika. Ya, iya, karena gitu. Pasti itu di setiap pemerintahan tuh pasti di inisiatif pasti penuh dengan retorika. Kita tahu bahwa yang pertama kita sampaikan ya, kita pasti menghitung. Kita awal tuh menghitung terkait dengan dampak ekonomi dan sebagainya. Terus kemudian kalau kita lihat dengan penuh kesadaran gitu ya, bahwa bencana ini sudah lintas provinsi dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat juga masih banyak yang butuh bantuan dan sebagainya. Kemudian sampaikan tambah 2 miliar, kasih 4 miliar. 51 triliun, kita siap 51 triliun. Tapi apakah pemerintah ini berani untuk men-stop program-program prioritasnya? Apalagi nanti tahu-tahu tahun kemudian pada ditangkepin tuh oleh KPK atau kejaksaan. Nah, itu beda lagi tentang korupsinya. Nah, tapi kalau soal anggaran, memang anggaran pemerintah sekarang Prabowo ini sangat getol banget untuk melaksanakan MBG. Saya tuh nunggu banget kalau misalkan anggaran MBG coba kita alihkan dulu untuk program bencana ini ataupun penanganan bencana ini. Tapi kan itu mestinya otomatis ya, di daerah yang terkena bencana MBG-nya kan nggak bisa dipakai, langsung aja dijadiin bencana kan. Difungsikan loh, Pak, Mas. SPPG yang tadi untuk sekolah aja nih untuk apa penanggulangan bencana untuk tanggap. Kalau dia nggak kena banjir ya. Nah, ada yang pasti nggak kena banjir kan itu yang. Karena yang kena kan pasti sekitar daerah aliran sungai ya. Nah, itu bentuk pengalihgunaan fungsi dari dapur umumnya. Nah, tapi yang kita butuhkan kan bukan cuman soal perut. Pasti perut jadi yang utama. Tapi yang kita tunggu adalah pembangunan huntara. Sampai sekarang tidak ada kata-kata untuk pembangunan kantara yang memang konkret. Tidak ada. Selalu beranggapan bahwa lahannya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu yang pembangunan apa? Huntara, hunian sementara, Bang. Hunian sementara. Karena yang dibutuhkan oleh pengungsi itu udah hunian gitu kan. Mereka kan kalau kita lihat lagi yang viral lagi adalah tenda Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu baru didirikan ketika presiden mau datang. Ini kan retorika lagi. Pejabat kita tuh penuh retorika. Zulhas manggul beras lah, anggota DPR nunjuk-nunjuk nggak jelas lah. Itu kan retorika semua, Bang. Branding ya. Branding retorika semua gitu. Bawa lagi Bahlil sebut 93% udah nyala. Retorika juga gitu. Jadi memang ya di balik bencana ini pasti akan ada orang-orang yang mencari nama, mencari muka gitu. Tapi ini kan juga semacam kancah kan yang hal-hal begitu akan segera terbongkar ya. Jadi orang juga bisa melihat nih siapa yang perform, siapa yang enggak kan sebetulnya. Iya, dan memang pada saat yang kalau boleh saya bilang ya hampir semua menteri dari kabinet itu melakukan
hal-hal yang penuh dengan retorika, tadi Bahlil, Zulhas, kemudian kalau kita lihat kepala BNPB yang memang slip tongue dan sebagainya gitu. Nah inilah yang memang kita rasakan ini tidak ada komando yang jelas dari atas. Jadi ini bukannya perlombaan berbuat baik, tapi perlombaan kelihatan berbuat baik gitu ya. Beda itu ya. Beda. Kelihatan berbuat baik gitu kan. Nah kalau kita lihat sebenarnya ini tidak ada komando. Nah yang kita sayangkan adalah kemarin ketika memang masih terjadi bencana, Pak Presiden itu terbang ke Pakistan dan Rusia. Saya nggak tahu apakah memang ada tiket gratisan atau apa gitu sehingga tidak mau cancel itu. Dan kalau itu nggak mungkin dilakukan kalau itu dinyatakan sebagai bencana nasional, Presiden pasti harus, bahkan kalau lagi di luar negeri pun harus pulang. Harus pulang karena di situ kalau kita lihat misalkan ya SBY ketika tsunami yang lalu itu langsung itu. Nah ini saya ingin tanya, itu Presiden sudah tahu ada bencana tetap pergi atau Presiden sudah pergi baru tahu ada bencana ini? Ini yang mana Pak posisi yang ke Pakistan sama Rusia? Oh itu kan in between ya. Pak Presiden udah beberapa kali ke ke tempat bencana gitu loh. Jadi itu bukan soal kesana atau enggaknya, tapi itu udah pelaksana Tapi waktu pertama kali juga, terjadi Pak, bencana itu yang kemudian oleh ketua badan bencana itu dinyatakan tidak separah yang di medsos. Waktu itu Presiden ada di mana ya waktu kejadian itu terjadi? Nah itu kan balik lagi ya. Tadi yang saya sampaikan Pak, kita harus bisa bedakan mana yang saat itu sisi substansinya, mana saat komunikasi ke publiknya. Kami akui ya ada beberapa yang itu ada kelemahan. Kalau komunikasi publik jelas banyak kelemahan ya. Kelemahan dan harusnya itu diperbaiki, dan saat ini pun selalu diperbaiki gitu ya. Dan wajar saja namanya lagi proses bencana kan kita juga menginformasikan data-data mana, dan data dinamis Pak, benar-benar berubah itu cepat sekali. Kalau tadi dibilang apakah tadi ya kayak Mas sudah bilang, apakah pas ada Pak Presiden datang baru ada tenda dan lain-lain, itu kita kan kalau misalkan mau lihat tuh ya Pak Presiden datang ke sana adalah yang kondisinya saat itu lagi sangat mengkhawatirkan. Kita coba lihat dibandingkan tempat lain apakah sudah ada apa enggak. Ini yang saya heran tuh antisipasinya ya. Karena apa? Waktu itu tuh anak saya tuh mau ke Aceh. Tapi saya pakai ChatGPT aja. Gimana kondisi Aceh? Wah, disarankan tidak karena nih hujan akan tambah besar, tambah apa gitu ya. Jadi saya aja sebagai orang yang nggak punya akses ke birokrasi dan hanya murni mengandalkan HP dengan jalur internetnya. Itu sudah akhirnya saya bilang anak saya jangan berangkat, batalin ini, dia batalin, dan untung dia batalin. Artinya kalau orang awam seperti saya aja ya yang bukan di bidang itu sudah mengetahui akan ada masalah besar di sana, kenapa badan bencana kita kok seperti terkaget-kaget gitu ya? Dan itu kayaknya hari pertama ya Pak ya. Mungkin hari pertama saat bencana. Kebetulan waktu itu harusnya kan udah tahu nih akan ada hujan yang kalau di Jakarta kan udah standar ya. Kalau diperkirakan ada mendung, hujan di atas 100 mili, langsung dikirim tim modifikasi cuaca tuh. Ya kan supaya diturunin di laut supaya hujannya nggak melebihi itu. Tapi ini kok seperti kalau bahasanya Pak Prabowo ini terdadak gitu loh. Ada apa gitu ya? Ya jadi kalau yang tadi saya sampaikan ya, jadi prosesnya itu kan tadi ya, pastilah semua bencana itu tidak ada yang mengharapkan gitu ya. Meskipun tadi kan juga banyak yang menyampaikan bahwa ini bencana karena kelalaian, karena penebangan hutan dan lain. Tapi kan itu emang tidak tidak prediksi. Prediksinya mungkin ada BMKG, curah hujan dan lain-lain. Tapi itu ya pasti itu ada dinamis ya data-data tersebut. Nah, yang mungkin saya mau sampaikan adalah tadi ya BNPB mungkin saat pertama menyampaikan bahwa dari sisi komunikasi yang menyampaikan bahwa itu yang dianggap tidak besar dan lain-lain. Tapi kan setelah dikoreksi langsung mereka bergerak gitu ya Pak. Jadi kalau saya lihat itu saya setuju. Iya, kalau saya lihat sih mungkin lebih ke arah bagaimana udah penanganan yang dilakukan. Tapi ini pelajarannya menurut saya gini, kan setelah kejadian itu banyak yang kemudian lihat Google Map. Ya. Tapanuli Selatan misalnya. Itu mestinya orang bencana ya sudah tahu ini keadaan berbahaya. Saya kebetulan pernah terlibat di bencana ya. Itu kan daerah-daerah udah dipetakan, daerah yang lerengnya sekian. Nah kalau di kawasan itu ya, mestinya yang penanggung jawab persiapan antisipasi bencana kawasan itu lihat di atas gunung itu tambang-tambang numpuk, sementara di bawahnya itu
ada kota, itu udah mestinya mereka udah menghitung kalau ada hujan di atas sekian, ini bisa terjadi. Sepertinya kok ada something wrong di situ gitu loh. Itu masuk nggak dalam evaluasi? Itu teman-teman KSP ya? tadi Pak ya. Kalau saya kan di tenaga alih utama di bidang industri perdagangan dan keuangan. Ada yang khusus kebencanaan dan kami pun juga melakukan koordinasi ya. Karena beberapa kali kami juga tampil di publik untuk menjelaskan penanggulangan bencana ini. Jadi emang sebenarnya itu saat ini ketika itu kita terima kasih juga Pak BHM dan Mas Huda dan lain-lain yang memberikan masukan, itu juga akan menjadi perbaikan-perbaikan di kedepan hari ya. Seperti yang kayak contoh Pak Presiden kan sekarang juga per bulan Agustus kalau saya tidak salah ada Satgas penertiban kawasan hutan. Itu pun juga tugasnya sama tadi untuk melihat mana-mana yang sebenarnya itu nggak layak untuk dilakukan pengalihan fungsian dari yang hutan itu sendiri. Dan sekarang tuh nggak terlalu susah ya pakai Google Map aja. Pakai satelit juga bisa kelihatan. Apalagi pakai satelit yang real time. Nah tapi kembali ke mungkin saya mau ngomong tentangnya. Saya mau sedikit ke Mas Huda tadi yang tentang ini Pak BHM tentang anggaran. Harusnya pemerintah berani realokasi ya. Bukan bilang bahwa program prioritasnya tidak perlu dulu ini ya kita lihat. Sebenarnya kalau saya lihat ini kalau kami ngelihat bahwa yang penting dananya tersedia, refocusing dilakukan. Mau dari manapun dananya ya itu nanti kita bisa lihat mana yang dianggap prioritas, mana yang tidak prioritas. Karena misalnya bisa lah beli kapal induk tuh berapa triliun kan itu bisa ditunda lah ya kan. Iya misalnya contoh bangun di mana yang sebenarnya itu nggak selalu prioritas bisa dialihkan untuk penanggulangan bencana. Kan yang penting adalah nanti bagaimana penyiapan anggaran ini itu dapat dilakukan gitu loh. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya terlalu jauh ya berpikir kalau misalkan program prioritas ini di MBG dihentikan dulu ya jangan. Oke deh, kita agak melenceng dikit nih dari jadi ngomong bencana karena kebetulan lagi viral kita tanggapin ya. Tapi maksud saya menurut Mas Huda nih, kita mesti ngetes dia nih. Apakah ada kemungkinan terjadi bencana ekonomi di tahun depan ini ya? Dan kira-kira apa aja itu? Dan kelihatannya pemerintah siap nggak itu? Tadi terkait dengan ekonomi ke depannya, pasti nggak bisa terlepas juga dari bencana yang kemarin terjadi gitu kan. Nah kalau kita lihat sebenarnya ini sebelum masuk ke bagaimana ekonomi ke depan, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana mungkin bukan cara ya, tapi kondisi politik anggaran kita. Nah kalau kita lihat sebenarnya untuk dana ke PNPB itu tuh drastis bang. Menurun drastis kalau kita lihat sebenarnya nih. 500 miliar ya? 500 miliar di tahun 2026. Kemudian di tahun ini pun dari 1,4 T itu dipotong menjadi 800 sekian. Nah memang itu sudah menunjukkan bahwa presiden kita ya memang tidak punya kewaspadaan terhadap hal-hal yang memang sifatnya bencana. Nah kemudian dari Badan SAR juga sama, itu diturunkan juga. Nah yang dinaikkan adalah MBG dan sebagainya. Nah memang ini adalah salah satu politik anggaran yang menurut saya itu tidak aware terhadap peta bencana kita. Padahal kita udah... Dan juga saya lihat nggak realistis ya. Misalnya MBG itu pasti dananya banyak yang nggak kepake itu. Karena nggak mungkin spendingnya sebesar yang dianggarkan tahun ini kan 40 triliun dari 70 triliun kalau salah ya saya realisasinya realisasinya baru itu kan kalau sisanya 20 triliun aja lumayan buat bencana. Iya tapi nggak tahu digunakan sama dana apa enggak gitu kan. Nah yang paling pasti adalah kita harus melihat kalau misalkan pemerintah memang serius ya kita harus menambah untuk alokasi dari sisi bencana gitu kan. Jadi lebih baik dan mungkin lebih baik pencegahan ya. Jadi kayak yang saya sih terus terang kalau kayak Aceh kemarin menurut saya tuh memang kelalaiannya tuh kental gitu ya. Karena orang biasa pun dengan Google Map ya, dengan udah tahu nih ini dengan ramalan cuaca udah tahu lah kira-kira ini akan ada masalah gitu ya. Iya betul, setuju. Tapi ini karena kita bicara ekonomi, saya pengen Mas Huda, menurut Mas Huda tahun depan nih ada nggak yang seperti kalau tadi gitu kan curah hujan dan pokoknya kalau ini ekonomi kan dengan kondisi global, kondisi harga-harga komoditas, lalu juga kondisi perusahaan-perusahaan. Anda melihat ada nggak yang harusnya nih Mas Tama nih harusnya jangan kecolongan seperti badan bencana kemarin gitu loh, harus mulai antisipasi terhadap bencana ekonomi yang mungkin terjadi tahun depan. Yang paling utama adalah yang kalau kita lihat itu dari sisi perang tarif.
Perang tarif itu. Terutama Amerika nih ya. Amerika kan ya, sama udah Amerika. mau Karena kalau kita lihat sebenarnya di situ masih banyak sekali ketimpangan dalam hal untuk negosiasi. Ya. Jadi memang sejak Juli kalau salah itu diumumkan dari 32 ke 19% dan sebagainya. Terus kemudian Trump menyatakan bahwa yang lain akan dapat 15% tanpa apapun. Nah ini kan juga lucu juga gitu kan. Kita udah negosiasi, kita sudah mau membeli barang banyak dari Amerika, tapi tarif kita cuma 19%. Lebih rendah daripada Vietnam. Vietnam tuh 20%, tapi Vietnam tuh 20% dari 25 atau dari 40-an persen. Jadi memang penurunannya lebih tinggi. Nah, dan juga dari Thailand ya, kita lebih rendah ya. Iya. Kita lebih rendah. Dari Myanmar itu lebih rendah. Nah, yang harus diwaspadai adalah dari sisi industrinya. Ketika memang ada tarif itu, nah ini yang pasti kita sampaikan, kalau ada tarif pasti permintaan dari sisi Amerikanya akan terguncang. Nah, ketika terguncang, produksi dalam negeri juga akan terguncang. Nah, ini yang memang menjadi salah satu yang jadi waspada. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kontaminasi zat pestisida ya. Saya lupa namanya apa. Cesium. Nah, udang. Nah, ini bisa merembet kemana-mana. Karena sudah ada di beberapa tempat juga, sudah diperluas juga untuk zona kontaminasinya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, yang ketiga, walaupun soal cesium itu sampean ikut salah loh menurut saya. Karena itu kan terjadi gara-gara semua disatukan di bawah BRIM ya. Sehingga pemeliharaan reaktor nuklir kita itu juga parah sekarang. Iya. Maksudnya ya itu bakal menjadi awan gelap lah di tahun bisa depan. Bencana lagi ya. Karena kalau kita lihat ketika ada jadi cesium, udang ya, ikan ekspor ke Amerika itu ya, itu harus di antisipasi ekspor. Itu terutama preferensi pembelinya, Bang. Preferensi pembeli itu pasti akan melihat, oh ini ada kontaminasi dan sebagainya. Ini bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, yang ketiga sangat terkait sekali dengan, kalau boleh masih sangat terkait dengan daya beli. Daya beli itu di 121, tapi kalau kita lihat kemarin Purbaya menggelontorkan 200T, itu kredit kita masih di 7%. Artinya ini tidak bisa menggerakkan sektorial. Malah bisa jadi meningkatkan pinjaman yang bermasalah ya. Kalau NPL memang sudah meningkat, NPL sudah meningkat. Tapi kalau kita lihat memang tidak efektif untuk 200T-nya itu, Bang. Nah, kita selalu sampaikan ke Pak Purbaya ketika Pak Purbaya menyampaikan akan menggelontorkan 200T, masalahnya bukan di likuiditas. Kita masih ada undisbursed loan yang sangat besar, dan di situ Purbaya menambahkan 200T lagi. Nah, jadinya kalau kita lihat pertumbuhan kredit di Oktober itu cuma sekitar 7%. Tidak naik signifikan. Nah, ini yang bisa menjadi awan gelap ke depan. Karena dari sisi daya beli meskipun itu 121 untuk IKK-nya, tapi kalau kita lihat untuk yang dompet ya, isi dompetnya itu masih relatif rendah. Dan memang kalau kita lihat ini terjadi pergeseran konsumsi itu dibiayai sama hutang konsumtif. Nah, hutang konsumtif inilah yang memang kita kayak itu kartu kredit gitu ya. Itu nggak apa-apa, asalkan memang itu bisa dikelola dengan baik. Nah, masalahnya adalah banyak yang berhutangnya via mungkin pinjol ilegal, masih banyak bermain judi online dan sebagainya. Itu masih akan menjadi masalah. Dan yang paling penting adalah masalah tahun depan yang harus disadari adalah terkait dengan perekonomian daerah. Karena apa, Bang? TKD transfer ke daerah itu turun drastis. Dari sehingga sekitar sampai protes mereka ya. Protes, ya. Jadi sekarang gini, mereka sudah ada mengeluarkan DBH, mereka ada alam yang dikeruk dan di uangnya ke pemerintah pusat, tapi mereka nggak dibagi. Mereka pasti protes. Nah, kemudian kalau kita lihat ketika TKD ini diturunkan, yang terjadi adalah mereka harus mengeluarkan peraturan yang memang memberatkan masyarakat, kenaikan tarif pajak dan sebagainya, sehingga itu terjadi. Ya, kemarin protes yang sangat besar itu, Bang. Walaupun harus saya beri catatan, dipangkasnya transfer daerah dalam bentuk formal, tidak berarti aliran uang ke daerah itu turun ya, karena kan ada program MBG, ada program ini ya. Oke, tapi nanti itu. Ini gimana terhadap bencana itu, ini udah kepikiran belum di KSP sekarang nih? Atau cuma para mantan aja yang mikirin bencana tahun depan nih? Ya, makasih. Nih, oke Mas, sudah makasih banyak nih masukannya ya. Tapi ada beberapa kayak contoh tadi politik anggaran. Iya sih BNPB turun ya ininya anggarannya. Tapi tadi 51,82 triliun tuh anggaran mana tuh? Kalau misalnya bukan
bukan untuk penanggulangan bencana. Jadi kita bilang ya itu ada uangnya dan itu kan jadi diketok prioritas. setelah diketoknya APBN 2020. Setelah bencana. Tapi artinya apa? Artinya fleksibilitas dari anggaran tuh dimungkinkan dan tuh jadi prioritas. Artinya untuk melakukan cut di beberapa program yang lain itu satu. Ya, yang kita khawatir tuh gini, waktu pemotongan pemangkasan upaya pemantauan untuk pencegahannya yang gitu. Ngomongin pencegahan itu kan nggak BNPB penanggulangan. Iya ada aspek tadi ya melihat dan lain-lain. Kok pencegahannya di mana? Kan banyak di tempat-tempat lain, Pak, yang jadi untuk melihat kayak misalkan PU aja juga melakukan pencegahan gitu loh, melihat mana nih jalannya kira-kira nanti kalau misalkan ada gempa ada apa itu akan jadi masalah tuh udah dilakukan pencegahan. Anggaran BMKG gimana, Tam? Apa? Anggaran BMKG. BMKG ya itu juga dilakukan. Juga saya nggak lihat satu persatu anggaran KL ya. Tapi titipan nih maksudnya tolong tapi BMKG itu penting nih. Ya apapun itu kan pasti nanti dilihat ya dievaluasi dan saat ini juga fleksibilitas dari anggaran tuh juga dimungkinkan untuk berubah di area alokasi dan lain-lain. Jadi concern tadi Mas sudah sampaikan politik anggaran itu juga bisa dipahami, namun sebenarnya itu juga fleksibel ya untuk sesuai dengan penggunaannya. Nah untuk yang ekspor Mas, posisi saat ini emang betul sih kita dapat tarif 19% tuh termasuk yang terendah ya di antara pesaing kita di antara pesaing kita Vietnam. Kita tekstil kalahnya sama Vietnam. Sama Myanmar. Myanmar kalau nggak salah 40 apalagi Cina ya. Cina yang lebih parah lagi kan Pak, yang lebih tinggi. Nah, kita lihat aja terbukti sekarang. Kita sama Amerika aja masih surplus kok perdagangan kita meskipun dibilang ada tarif resiprokal dan lain-lain ya. Itu satu. Yang kedua, dari sisi ekspor, ya kita waspada, namun sampai saat ini pun kita 66 bulan berturut-turut kita surplus perdagangan. Jadi sejauh ini kita juga masih bisa menghandle dan kedepannya Pak. Karena Danantara belum beli tuh pesawat Boeing-nya kan. Kedepannya Pak, ini kedepannya, kan kita lihat juga banyak beberapa perjanjian perdagangan kita yang sudah conclude, sudah selesai tanda tangan dengan Uni Eropa, UCEPA, kita udah tanda tangan juga. Dengan Kanada, Australia dan Jepang dan lain-lain kita udah punya. Jadi nantinya ada tantangan ke depan ada implementasi dari pemanfaatan perjanjian perdagangan ini. Karena kita tahu kan Gojek ini mungkin mau diambil alih oleh Grab ya. Singapura. Paling tidak investornya Gojek maunya ini diambil alih dan itu CEO-nya udah diganti. CEO yang paling anti terhadap ini udah diganti. Strategik. Karena bayangin, kalau tiba-tiba dia nggak jalan tuh 4 juta loh orang mungkin. Itu kan bencana ekonomi yang besar tuh.